Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1/500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang. Kalau kita lihat ya, untuk si USD itu sendiri, yang pertama itu di tanggal 27 ya, hari Senin ini dia ada libur ya, United States Memorial Day, jadi ini holiday, artinya pasar USD tidak buka. Kemudian untuk di tanggal 28 Mei ya, atau hari Selasa ini ada CB Consumer Confidence ya. Ini kalau kita lihat memang di jam 9 malam itu ada di previous dari 97 ke 96.1 ya. Kalau kita lihat memang ini ada sedikit penurunan, artinya ini negatif untuk si DXY. Kemudian di hari Kamis ya, ini untuk hari Kamis itu ada GDP kuartal 1 report gitu. Ya ini kalau kita lihat memang report GDP-nya ini dari 3,4 ya ke 1,3, ini memang mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan bahkan ini really negatif untuk si DXY itu sendiri, teman-teman, dampaknya atau impactnya itu teman-teman. Dan nantinya kalau memang benar ini hasilnya reportnya itu di bawah 3,4%, maka si DXY ini kemungkinan besar akan mengalami penurunan yang cukup tajam ya, atau yang cukup dalam itu teman-teman. Ya, kalau kita lihat memang dari hasil ya pembahasan atau perbincangan dari si FOMC pada saat FOMC kemarin yang dari si The Fed itu sendiri, dan beberapa kali si Powell juga ngomong gitu kan, kalau memang hasil kuartal atau report kuartal 1 yang pertama itu kurang memuaskan atau di bawah ekspektasi dari si Fed itu sendiri gitu teman-teman. Nah ini juga kalau kita lihat untuk yang report kedua ini juga masih di bawah ekspektasi dari si Fed itu sendiri teman-teman, bahkan lebih di bawah lagi gitu. Dan memang kalau memang ini belum bisa di atas 3,4 maka negatif untuk DXY, tapi kalau misalkan di atas 3,4 ya dia loncat gitu, berarti kan bagus nih gitu ya, itu berarti positif untuk si DXY itu sendiri ya teman-teman. Lalu untuk news selanjutnya itu ada di Industry Surplus Claim. Nah ini adalah news mingguan. News mingguan itu ada di 215 untuk klaim pengangguran. Terus di sini forecastnya itu adalah 218. Nah ini kalau kita lihat klaim penganggurannya juga banyak gitu, bertambah lagi. Kemarin baru turun, minggu ini naik lagi nih ke 218 gitu. Jadi memang kalau kita lihat di sini tuh adalah kedua news ini yang memberikan efek atau dampak yang negatif untuk si DXY itu sendiri teman-teman. Nah lalu untuk yang hari Kamis itu tidak ada ya. Nah lanjut lagi itu di hari Jumat ya, tanggal 31 Mei. Tanggal 31 Mei ini ada dari Core PCI Price Index ya. Ini monthly-nya dia kalau kita lihat juga kurang bagus ya, 0,3, di forecast kan ke 0,2. Ini ada penurunan juga gitu, jadi negatif. Terus ada di jam 20.45 ini ada Chicago PMI ya, ini dari 7,9 ke 40,8. Nah ini positif nih, tapi cuma satu gitu teman-teman. Jadi memang dari hasil ya pemantauan kita untuk satu minggu ke depan ini, fokus utama pasar itu ada di daerah sini, GDP kuartal 1 report ya, di tanggal 30 Mei nanti gitu teman-teman. Jadi ini adalah fokusnya dia gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat lagi memang ini 30 Mei itu hari Kamis ya, terus ini hari Jumatnya gitu, tanggal 31 Mei. Jadi yang nggak ada news itu adalah di hari Rabu ya, tanggal 29 itu nggak ada news ya teman-teman. Oke, itu dari news ya. Kemudian kita lagi dari OI data. Nah OI data ini kita ambil dulu dari yang besar-besarnya dulu nih ya. Pertama di 2300, kemudian 2325, lalu 2350, lalu ada 2340 ya, kemudian 2360 dan 2375 gitu. Di atasnya itu ada 2385, lalu di 2400 gitu. Di bawah 2300 itu ada 2285, kemudian 2275, lalu ada di 2260 gitu. Oke, jadi kalau kita lihat nih ya, dari OI data ini masih overall sih memang masih lebih pro ke bullish sentiment gitu. Kenapa? Kalau kita lihat dari hasil angka call-nya ini ya masih lebih pro ke atas lagi atau naik lagi ya, terutama untuk main level dari si OI data ini ada di level harga yang pertama itu di 2350,
2375 dan 2400 gitu. Jadi ini main levelnya dia gitu. Nah ini 2300 callnya udah banyak nih ya, callnya dia udah numpuk sekitar 10.782 dan 7.664 untuk put money-nya gitu. Ini kan 2 DTE ya, artinya 2 hari menuju expire gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang ini berlaku untuk hari Senin nanti gitu. Jadi possible ya, gold itu masih possible untuk turun ke 2300 ya, baru dia akan lanjut naik lagi. Kalau dia nggak ngebreak 2300 berarti dia lanjut naik. Yang paling ditargetkan adalah di 2350 dan 2375 untuk yang terdekatnya dia itu sendiri teman-teman. Lalu kalau yang minornya itu ada di 2340 ya, lalu ada di 2360 gitu teman-teman. Oke, itu untuk dari OI data. Nah, di bawah 2300 itu kita ada pantau di 2285, komponen 2275 dan 2260 gitu. Nggak banyak sih ini, ya dikit. Itu memang ini 3 level ini bisa jadi target atau pantauan kita untuk masuk buy ya. Hold lagi, naik lagi di atas 2300 teman-teman. Dengan target paling tinggi itu di 2400 gitu. Oke, lanjut ya. Ini untuk si OI data. Jadi overall sih memang secara sentimen OI data di atas 2300 masih bullish. Lalu kalau kita lihat lagi dari COT. Nah, dari COT ini kita lihat nih selama report 3 minggu ke belakang ya. 2 minggu ke belakang. Ini tanggal 5, ini tanggal 14 ya. Terus ini tanggal 21 gitu. Nah, ini tuh dia naik gitu. Artinya di sini ada akumulasi ya dari posisi buy atau long position yang bertambah gitu. Untuk minggu ini reportnya itu adalah di 18.737. Kemudian shortnya itu sekitar 649. Jadi secara overall kalau kita lihat memang sentimen ya dari si COT report ini itu masih bullish untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Apalagi kita lihat di sini ya, dia itu berhasil breakout dari rata-ratanya si COT ini gitu, atau akumulasi buy-nya atau akumulasi long positionnya mereka orang gitu. Ini mereka adding position untuk longnya itu cukup banyak gitu, 18.737. Artinya mereka secara nggak langsung ya pasar gold ini itu masih sentimennya adalah bullish gitu teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus terus-terusan buy gitu ya, nggak juga gitu, karena ini sentimen. Dan memang seperti COT ini itu adalah lagging indikator. Jadi memang cuma bahasa itu kayak apa ya, kayak kita tuh cuma pakai ini sebagai patokan aja atau memberikan kita view tambahan ke depannya gitu teman-teman. Oke. Jadi ini untuk COT, OI, news itu clear ya untuk minggu ini gitu teman-teman. Lanjut lagi. Oke, ini untuk chart dari si DXY itu sendiri. Jadi seperti yang kita katakan ya, atau seperti yang kita diskusikan pada video-video sebelumnya, kalau si DXY ini itu masih overall uptrend gitu teman-teman ya untuk si DXY itu sendiri. Tapi perlu kita pantau untuk news minggu ini ya, 1 minggu ke depan itu memang punya sentimen yang cukup negatif nih untuk si DXY ya. Nantinya potensi ya si DXY ini potensi untuk nge-breakdown atau breakout dari area intraday main levelnya dia sendiri, yaitu di 104.14 ya sampai 104 teman-teman. Begitu dia bisa breakdown dari atau di bawah 144 ini, nanti targetnya itu kurang lebih ke level harga di 103.47 sampai 103.32 gitu. Lalu nanti penurunan paling ekstrimnya itu paling bisa ke level harga 102.66 gitu teman-teman. Walaupun ya sebenarnya saya nggak expect juga ya, atau bahasa itu kayak pandangan saya sih dia belum akan terjun atau turun sampai ke 102.66 ini gitu. Paling mentok itu paling 103, yaitu spike-nya only ya di sini. Nah di sini nih spike-nya only, habis itu dia naik lagi gitu, atau retest lagi main di level harga 104 kembali teman-teman untuk retest ke area breakout intraday main levelnya dia itu sendiri gitu teman-teman. Ya ini adalah worst scenario ya, ke level 102.66 begitu GDP data diterbitkan atau rilis ya teman-teman ya. Tapi let's see nanti bagaimana ya kan. Kalau untuk hari Senin ya, Senin itu kan memang marketnya si Amerika holiday gitu. Jadi memang cenderung lemah aja gitu paling untuk si USD itu sendiri, atau bahasanya itu kayak
dia akan bermain dulu di range harga di 104.69 ya sampai 105 ini ya, main-main di sini dulu nih sampai data CPI itu rilis gitu teman-teman, atau CPI GDP ya, sampai GDP kuartal 1 itu rilis gitu ya. Kalau kita lihat ya memang untuk 1 minggu ke depan dari hasil sentimen baik itu news ya, itu juga sebenarnya kurang mendukung untuk kenaikan dari si DXY ini sendiri, yang artinya si DXY ini atau USD potensi untuk turun ya, dan bahkan bisa retest kembali ke area intraday main levelnya, bahkan worst case itu bisa breakout ya. Kalau dia breakout dari intraday main level, berarti target selanjutnya itu ada di 103.47 ya, dengan skenario terburuk itu bisa ke 102.66 kembali gitu teman-teman. Soalnya kalau kita lihat di sini nih ya, dia nggak nge-break atau bahasa itu gagal breakout dari intraday level ya, dia turun gitu. Dan ini kalau pada saat pertama kali dia breakout dari intraday level, dia tuh nyentuh ke sini gitu, ke 103.47 dan 103.32 gitu teman-teman. Habis itu dia naik lagi untuk retest ke intraday level, baru dia turun gitu ya. Jadi memang skenario-nya nanti kurang lebih tuh seperti yang ada di sini gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk si gold itu sendiri ya. Nah ini memang kalau kita pantau untuk si DXY ini secara technical analysis ya, itu bagus ya, masih uptrend, tapi secara sentimennya itu sudah mulai berkurang gitu, atau bahasanya tuh secara sentimen tuh biris ya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah ini untuk gold itu sendiri, kalau kita pantau memang ya untuk weekly-nya ya, si gold ini tuh dia ada bearish engulfing baru terbentuk ya. Nah memang rejection-nya cukup kuat gitu teman-teman. Ini kalau kita lihat juga nih, kita tarik Fibo dari 2277 ya ke 2250 ya, di sini harga tertingginya dia sudah breakout atau bahasa itu closing di bawah area golden ratio-nya si gold itu sendiri gitu teman-teman, di bawah 2343 gitu, yang tandanya dia masih ada potensi untuk turun lagi lanjut ke 2318 sampai 2277 ini gitu. Jadi memang perlu dipantau untuk area support terdekat di 2318 ini teman-teman untuk weekly-nya. Bahkan terendahnya itu bisa kita pantau di 2277 gitu. Jadi ada 3 level ya perlu kita pantau untuk si gold ini, 2318, 2298 sampai 2277 gitu. Nah ini untuk weekly memang overall sih sebenarnya masih bullish ya sentimennya untuk gold ini sendiri, dan secara struktur harga ini juga masih bullish ya. Jadi memang masih really good kalau memang dia masih mau retest kembali di atas 2400-an gitu. Cuma memang kalau untuk candle weekly ini kan ada bearish engulfing nih ya, jadi kita perlu pantau dulu. Nanti kita coba cek di intraday-nya dia, intraday dan juga candle daily. Nah ini candle daily. Jadi kalau kita lihat nih intraday-nya dia, candle daily-nya dia, ini kita tandain dulu di sini. Nah di 2400 ya ini ya, 2392 di sini. Oke, jadi di 2392 kita tandain dulu. Nah kalau kita lihat nih ya, untuk candle hari kemarin ya, hari Jumat itu dia belum mampu closing di atas 2340, yang tandanya ini adalah dia mengalami rejection kembali di area golden ratio dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Dan secara teknikal ya, selama dia berada di bawah ya, di bawah 2363 dan 2343 ini, pokoknya di bawah kedua level ini, itu masih potensi untuk turun kembali ya, dengan area support terdekat di 2318, kemudian di 2300, 2298 ya di sini, kemudian di 2277 teman-teman gitu. Yaitu ada level yang perlu kita pantau ya untuk 1 minggu ke depan nih gitu. Nah level-level ini nanti juga bisa potensi untuk kita jadikan sebagai area buy-nya kita sendiri teman-teman. Nah tapi ya selama dia bisa, atau maksudnya kayak dia berhasil tembus lagi nih, naik lagi di atas 2363 di sini. Nah targetnya nanti di 2383 sampai 2392 ya, di height ini nih. Kemudian nanti lanjut lagi di atas 2409, dan tertingginya bisa ke 2430 kembali gitu teman-teman. Jadi
main level ya untuk 1 minggu ke depan itu ada di sini targetnya, patokannya gitu, patokannya di sini main level untuk 1 minggu ke depan. Nah sedangkan kalau kita lihat memang dari sentimen ya untuk gold itu tuh masih ya bullish atau masih good ya. Jadi memang potensi gold itu potensi rebound ya di level saat ini atau di 2318-an gitu teman-teman. Reboundnya kemana? Nah reboundnya itu bisa ke 2363 sampai 2383 nanti gitu teman-teman. Ya dia masih bisa sanggup untuk rebound sampai ke 2383 sebagai target tertingginya dia gitu. Nah ini kalau kita lihat memang ya secara struktur harga ya ini masih bullish dan ini dia menciptakan ATH baru atau current high yang baru, sehingga kalau secara teknikal untuk struktur harga daily-nya dia selama di atas 2277 ini struktur harga uptrend-nya tuh masih belum rusak gitu. Jadi gold itu masih ada potensi untuk retest kembali atau membuat new ATH lagi gitu teman-teman selama di atas 2277. Nah kalau misalkan dia bisa daily-nya bisa closing di bawah 2277 baru dia turun ya, artinya si struktur harga ya naik yang sudah dibentuk sama dia begini itu dirusak sama dia, dan ini masuk ke dalam masa transisi trend gitu di bawah 2277 sampai dia membentuk new low lagi, baru kita masuk atau anggap itu sebagai trend turun atau downtrend untuk si gold itu sendiri. Jadi memang key atau bahasa itu kayak kunci ya, kunci dari si gold ini sendiri secara struktur harga untuk daily ada di 2277 ini teman-teman gitu. Jadi selama di atas ini untuk struktur harga dari si gold itu masih bagus untuk daily-nya dia atau bigger trend-nya dia masih uptrend gitu. Oke lanjut lagi ya, sekarang kita mau lihat ke bagian intraday. Nah ini intraday. Nah seperti yang kita bilang ya, untuk intraday itu ada beberapa level yang perlu kita pantau ya. Ini kalau kita lihat memang secara struktur harga untuk intraday dia dan downtrend nih gitu kan. Cuma perlu kita pantau itu adalah di level saat ini, di level saat ini di sini. Kenapa? Karena posisinya itu kalau kita lihat sini 1 2 3 ya kan, terus ini 4. Nah selama dia belum bisa break di level ini, dia masih ada possible atau bahasa itu kayak potensi untuk rebound ke level harga yang cukup tinggi. Yang pertama itu ke area weekly pivotnya, kemudian yang kedua itu ke level harga 2387 gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang weekly pivot ini itu ada di level harga kurang lebih 2363 sampai 2373. Nah ini bisa jadi sebagai area selling point kita juga nantinya gitu teman-teman. Lalu ini juga bertepatan dengan area 38.2 atau di 2372. Fibo ini kita tarik dari atas ke bawah gitu. Jadi dari 2250 ya ke 2325.37 teman-teman gitu. Nah ini di atas itu, di atas pivot dia kita bisa cari selling point lagi, bisa cari selling point lagi itu di 2387 ya sampai 2400-an gitu teman-teman. Jadi nanti area ini dipecah lagi nih di time frame kecil gitu ya, bukan serta-merta kita sell dari sini tahan sampai sini, enggak juga gitu loh. Jadi nanti kita pecah lagi untuk area-area ini ya nantinya di time frame yang lebih kecil, kayak misalkan 30 menit atau 15 menit ya kan, kita cari lagi gitu. Intinya sih selama di atas 2325 ya, kalau saya pribadi atau personal lihatnya itu masih ada possible untuk rebound di level harga saat ini, dengan target terdekatnya itu di 2340, kemudian 2350, 2354, dan target tertinggi dia untuk saat itu ada di 2363 sampai 2373 teman-teman. Di sini weekly pivot dia gitu. Lalu kalau misalkan worst case-nya dia, skenario dia benar-benar naik, maka dia akan ngambil lagi ke sini 2387 sampai 2400-an. Nah, ini baru jadi area yang cukup kuat nih untuk dia jadikan sebagai selling point kita gitu. Tetap ya masih ada resikonya gitu teman-teman, cuma memang secara resiko itu lebih rendah gitu. Nah weekly pivot ini ya juga bisa jadi selling point kita nantinya atau jadi selling zone kita ya, tapi perlu kita pantau dulu nantinya dia ada rejection di level harga berapa ketika dia masuk ke dalam zona ini gitu teman-teman. Berarti tetap ada resiko
untuk entry dong Bang, ya tetap ada gitu. Jadi karena tetap ada resiko, cuma bedanya adalah resikonya lebih kecil gitu ketimbang kita asal entry di setiap resisten yang kita temukan gitu. Bedanya kan resisten minor itu kan mudah ditembus ya, tapi kalau resisten weekly atau resisten dari pivot point yang ada ya kan, atau major resisten itu sendiri, itu tuh ada resiko ditembus cuma lebih rendah gitu resikonya, sehingga kita untuk entry-nya pun lebih confidence gitu. Dan memang secara trading kita, secara mental juga akan lebih sehat juga nantinya gitu teman-teman. Berarti nantinya saya akan fokus sell itu adalah ketika ya dia bisa break di bawah 2225 gitu ya, di bawah sini ya, 2325 di bawah sini ya, nanti tadi selling point begitu dari retest lagi target di 2315 sampai 2308 ya, ini jadi buy point 1, ini buy point 2, ini buy point 3 gitu. Tapi kalau misalkan dari buy point 1 sampai 2 belum ada rejection atau belum ada konfirmasi buy, maka kita belum bisa buy dulu nih. Berarti kita lanjut ya sampai ke buy point yang ketiga gitu teman-teman di sini. Nah, cuma kalau saya lihat memang ya possible untuk cari scalpingan di poin buy point yang pertama itu cukup besar. Kenapa yang pertama itu? Kita lihat nih. Ya, kita lihat di sini yang pertama di sini satu. Ya, ini ada bullish engulfing gitu kan. Terus ini kalau kita pantau nih, ini ada high knot volume ya. Ini volume profile. Jadi memang the next high knot volume dia yang ada saat ini kan high knot volume zone juga nih ya kan. Nah, begitu dia breakout dari high knot volume zone yang ini, maka target high knot volume zone berikutnya ada di 2315 gitu. Di sini. Nah, ini ya 2315, artinya sini banyak transaksi yang menumpuk gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk high knot point kedua itu sampai di sini 2300 gitu. 2300, cuma saya langsung ambil itu di 2295 takutnya untuk antisipasi spike. Kenapa? Karena posisi di sini kalau kita lihat ya banyak kan harga tuh ditarik ke bawah dulu. Nah, ditarik ke 2295 baru dia naik lagi gitu. Makanya saya cari zona yang memang cukup aman untuk kita entry atau yang untuk kita pantau, yaitu ada dapatnya itu di sini gitu, di 2295 sampai 2287 gitu teman-teman. Indikasi kita kena spike itu lebih kecil gitu teman-teman. Oke, kemudian yang kedua itu untuk high knot volume lagi ya, ini lebih rendah sih sebenarnya, cuma memang ada high knot volume ya di sini kalau kalian pantau nih. Nah, itu di 2276 sampai 22868 gitu, ini di sini gitu teman-teman. Makanya zona-zona ini nggak asal saya ambil gitu, tapi ada beberapa pertimbangan. Yang pertama dari high knot volumenya dia, kemudian dari rejection yang ada ya, terus dari SNR yang ada juga gitu teman-teman, dari major SNR yang memang sudah saya cocokkan ya dari si weekly dan juga daily SNR ini sendiri gitu. Oke, jadi itu ya untuk gold itu sendiri, karena memang possible-nya untuk technical itu gold masih bullish juga, dan report data satu minggu ke depan ini juga masih bullish. Jadi memang gold itu masih ada potensi untuk rebound ya dari level harga saat ini gitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan ya untuk kalian. Jadi silakan kalian sesuaikan kembali dengan pandangan kalian masing-masing ya. Jadi nggak harus ditelan mentah-mentah dengan pandangan saya yang saat ini tuh begini gitu, berarti saya harus maksain juga begini, enggak juga gitu loh. Tapi silakan kalian sesuaikan, karena saya yakin gitu loh, setiap trader ya punya pandangannya masing-masing. Nah, itu pasti berbeda-beda gitu kan ya. Artinya kita gunanya saya buat YouTube ya atau sharing analisa daily dan weekly seperti ini adalah untuk mendiskusikan atau membagikan pandangan saya, ini loh pandangan saya gitu. Nah, kira-kira kalian yang nonton gimana, ada pandangan lain nggak? Kalau memang kalian ada pandangan lain, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti kan kita diskusikan di sana, kan enak gitu ya. Dan nanti yang lain nonton pun mereka punya pandangan lagi nih, mereka pasti baca komentar. Oh ya, ini begini pandangannya, ini begini. Jadi kita bisa saling membantu satu sama lain, dan memang bisa memaksimalkan profit kita juga di pasar nantinya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.